Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proposal PKMK. Di sini produk kami yaitu dengan judul Enchanting Resin Art. Di sini ada kelompok kami yaitu kelompok 12. Ada anggotanya yaitu yang pertama ada Syafina Ayanda Nur dengan NIM 2020-210015. Kemudian ada Alif Sapira Salsabila dengan NIM 2020-210278. Kemudian ada Jeko Yanandra dengan NIM 2020-210383. Kemudian ada saya sendiri yaitu Taza Atira Kamalatsyah dengan NIM 2020-21041. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safina Ayanda Nur dengan NIM 2020-210015 akan membawakan materi yang pertama yaitu mengenai produk kami Enchanting Resin Art. Baik, ini merupakan salah satu material yang sudah cukup umum digunakan yaitu resin. Karena sifatnya yang mudah mengeras dan resin juga memiliki bobot yang ringan, sehingga akan menjadikan produk dari bahan ini akan disukai oleh setiap orang, karena bisa dijadikan menjadi berbagai macam benda yang berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan masyarakat masih kurang mengenali bahan dasar resin ini jika dibandingkan dengan kerajinan lain yang berbahan dasar kaca. Walaupun sebenarnya resin akan lebih efisien dikarenakan memiliki sifat yang tidak mudah pecah. Maka dari itu, kelompok kami dapat melihat sebuah peluang untuk dapat mengenalkan serta mempromosikan berbagai produk yang berbahan dasar dari resin ini. Sifat resin ini yaitu cair, dapat menjadikan bahan ini akan sangat mudah untuk dibentuk menjadi berbagai jenis kerajinan, baik itu memiliki bentuk yang kompleks ataupun yang biasa. Sehingga, selain memiliki nilai estetika yang cukup tinggi, resin juga memiliki nilai guna yang tinggi pula. Oleh karena itu, kelompok kami menginginkan membuat produk dari berbahan dasar resin ini karena kami rasa dapat berguna bagi masyarakat serta akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan serta disukai oleh semua kalangan. Baik, boleh tolong di next. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu tahan lama, kemudian kokoh atau kuat, kemudian memiliki nilai estetika dan nilai guna yang tinggi, kemudian produk kami juga fleksibel, yaitu produk dapat dibawa kemana saja dengan mudah. Yang kedua yaitu weakness. Untuk produk kami, bahannya tidak mudah untuk diurai. Kemudian, dalam proses pembuatannya juga cukup rumit atau tidak sederhana. Lalu, bahan resin ini memiliki harga yang kurang terjangkau juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu opportunity. Segmen pasar yang efektif dan luas, kemudian dapat menarik bagi konsumen dari segala kalangan, dan juga dapat dijadikan alternatif barang dekor atau hiasan yang berbahan dasar dari plastik. Kemudian yang keempat ialah threats atau ancaman. Di produk kami yaitu masyarakat masih belum mengenal baik mengenai produk yang berbahan dasar dari resin ini. Baik, boleh tolong di next. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Kami mengambil dua all shop sebagai analisis kompetitor kami, yaitu yang pertama ada Resin Lab ID, yang kedua ada Daily Resin, dan yang ketiga ini milik kami yaitu Resin Art. Untuk jenis produknya, Resin Lab ID yaitu custom resin.
Untuk daily resin yaitu katalog resin, dan untuk kami sendiri Kesin Art juga sama yaitu custom resin. Untuk harga dari Resin Lab ID itu memberikan harga sekitar 30.000 sampai 90.000. Kemudian untuk daily resin memberikan harga dari 24.000 sampai 60.000, dan untuk Kesin Art atau produk kami yaitu memberikan harga sekitar 20.000 sampai 60.000. Kemudian untuk daya tahan produknya yaitu sama-sama kuat karena berbahan dasar dari resin semua. Kemudian untuk target pasarnya yaitu kami mengisarkan di usia 18 hingga 40 tahun untuk laki-laki dan juga wanita. Untuk strategi pemasarannya, untuk Resin Lab ID, mereka memasarkan melalui media sosial dengan memberikan katalog produk dan tips-tips perawatan dan penggunaan untuk resin. Kemudian untuk daily resin, mereka memasarkan melalui media sosial dengan memberikan katalog produk resin, dan kemudian untuk Kesin Art yaitu kami melalui media sosial dengan memberikan katalog produk, kemudian memberikan cara penggunaan dan perawatan serta konten seputar resin art. Kemudian kami memasarkannya sama yaitu melalui media sosial Instagram. Kemudian untuk respon pelanggan, untuk Resin Lab ID yaitu pelanggan menyukai tips-tips yang telah dibuat oleh seller. Kemudian untuk daily resin, pelanggan sudah cukup menyukai seller, tetapi masih banyak yang merasa atau menanyakan banyak hal yang kurang karena informasi yang disediakan masih cukup sedikit pada media sosialnya. Kemudian untuk Kesin Art atau produk kami, respon pelanggan menyukai konten-konten dan ide penggunaan produk Resin Art yang telah kami jual pada media sosial. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Alif Safira dengan NIM 278. Jadi setelah kita mengenal apa itu produk yang akan dijual oleh Enchanting Resin oleh kami, yaitu sebuah produk resin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produknya. Jadi berikut adalah gambaran produk yang dijual oleh Kesin Art. Nah, ini terdiri dari beberapa bahan dan beberapa platform yang kita gunakan untuk promosi maupun menjual produk resin art itu sendiri. Nah, di sini seperti yang sudah ada di layar, kami menggunakan Instagram salah satunya sebagai platform dalam penjualan kami. Untuk packaging sudah terlihat di layar, yaitu kita menggunakan packaging yang kokoh dan kuat karena mengetahui bahwa produk yang kami jual, resin art, itu harus memiliki packaging yang kuat karena produk yang kami jual itu juga cukup rentan untuk mengalami kerusakan saat pengiriman. Jadi kami menyediakan packaging yang kuat dan kokoh. Lalu untuk promosi yang kita lakukan, nah kita melakukannya di Instagram dengan memasang banner atau video promosi. Oke, mungkin bisa ke next slide. Baik, selain kita melakukan promosi dan melakukan pembenaran produk seperti pada packaging, lalu penjualan dan produksi, nah kita juga menggunakan strategi segmentation, targeting, and positioning atau yang biasa disebut STP. Nah, apa sih itu STP? Jadi STP adalah sebuah pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target yang akan kita target dalam penjualan resin art ini. Nah, lalu mengapa sih strategi segmentation, targeting, and positioning ini sangat penting? Karena mereka memiliki kelebihan, yaitu yang pertama kelebihannya kita sebagai penjual dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk dalam produk Kesin Art ini tadi. Lalu untuk yang selanjutnya kelebihannya yaitu
kita dapat mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran yang akan kita lakukan pada produk resin, seperti dalam penerapan target advertising, lalu pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Lalu selanjutnya yaitu kita dapat mencocokkan sumber daya perusahaan atau sumber daya dari kami yang memproduksi resin art ini tadi secara efisien dan efektif untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang akan lebih besar. Lalu yang selanjutnya yaitu kita dapat meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, untuk strategi segmentation, targeting, and positioning yang kita gunakan yaitu yang pertama segmenting. Kami memasarkan produk resin art kepada kalangan masyarakat, terutama pada remaja dengan menyesuaikan selera pelanggan. Nah, di sini kita dapat menentukan segmen pasar seperti apa sih yang akan kita kenalkan dengan produk resin art. Lalu yang selanjutnya yaitu ada targeting. Nah, targeting di sini kami menggunakan berbagai variasi bentuk model dari resin art yang nantinya dapat dipilih oleh si klien atau si pembeli. Jadi kami tidak hanya menjualkan produk, tetapi kami juga menyediakan tempat atau wadah untuk mereka dapat berkreasi produk apa sih yang ingin mereka beli. Lalu yang selanjutnya yaitu positioning. Nah, kami memproduksi resin art dengan mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan dan juga kebutuhan masyarakat yang saat ini tuh sangat hype gitu, yang sangat dibutuhkan. Nah, dari sini saat kami sudah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, maka disitulah muncul peluang dalam penjualan resin art itu sendiri. Oke, bisa next slide. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga Nandra akan melanjutkan dari presentasi rekan saya. Selanjutnya ada strategi bisnis model canvas atau yang bisa kita sebut dengan BMC. Yang pertama, nama produk dari produk yang kita buat adalah Resin Art yang dirancang oleh kelompok 12 yang beranggotakan oleh Taza, Safina, Alif, dan saya sendiri. Dari key partners yang kita buat itu ada toko bahan resin. Tentunya produk yang kita memilih untuk resin yang sangat berkualitas dan kita cari toko yang harga relatif menjangkau agar membantu proses produksi. Yang kedua ada toko cetakan resin. Tentunya dari banyak customer yang kita punya, tentunya seleranya juga sangat berbeda. Jadi kita memperbanyak cetakan agar bervariasi dan produk kita juga karena bisa custom. Jadi kita membuat partners toko cetakan yang sangat beragam dan sebanyak mungkin diminati oleh masyarakat. Yang ketiga ada toko bahan pelengkap seperti toko untuk bahan daun kering dan glitter agar resin terlihat menarik. Yang kedua ada key activities, yaitu mengolah bahan resin menjadi produk resin art. Jadi dari resin yang cair kita olah menjadi resin yang sangat padat dan tentunya dengan nilai seni yang ada. Yang kedua, melakukan penjualan di berbagai platform. Dan yang terakhir, melakukan promosi. Selanjutnya ada unique value proposition, yaitu produk resin art dapat berguna bagi semua orang sebagai hiasan. Tentunya jika customer kami kebanyakan itu pecinta seni, mereka banyak memesan produk resin untuk hiasan mungkin di kamar dan di ruang keluarga mereka. Selanjutnya, meningkatkan daya saing pada penjualan produk hiasan yang berbahan resin. Jadi, dari banyak masyarakat yang kurang tahu tentang resin,
bisa tahu resin karena produk yang kami buat. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, membuat custom produk yang sesuai dengan keinginan customer. Yang kedua, membuat berbagai promo menarik. Jadi di produk kita itu bisa membuat sesuai request customer. Dan tentunya membuat promo-promo yang mungkin menarik bagi customer, seperti promo ulang tahun, promo weekend, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada customer segment, yaitu semua kalangan masyarakat. Jadi umur berapa saja, kalangan masyarakat mana saja bisa memesan di toko kerajinan kami. Yang selanjutnya ada key research. Key research yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan itu ada tentunya resin sendiri dan katalis. Katalis itu obat pengeras bagi resin. Dan pelengkapnya seperti daun kering dan glitter. Selanjutnya ada alat. Alatnya seperti gelas plastik, sendok plastik untuk mengaduk adonan resin itu sendiri. Dan yang lainnya ada cetakan resin, gunting, dan amplas, dan lain-lain. Selanjutnya ada tenaga kerja, yaitu ada 3 orang, yaitu bagian produksi dan bagian marketing. Untuk selanjutnya ada channel. Yang pertama ada Instagram, kedua Shopee, ketiga Facebook dan WhatsApp. Nah, dari ketiga platform tersebut kita itu melakukan promosi lewat platform tersebut. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya tetap yaitu 95.000, kedua biaya variabel 304.000, dan biaya produksi 399.000. Yang selanjutnya ada revenue stream, yaitu selama 6 bulan harga produk yaitu 60-100.000, modal itu 400.000, dan profit yang kita dapat itu 40.050 per produk. Next slide. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas metode pelaksanaan. Dari metode pelaksanaan sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan, produksi, packaging, penjualan, pengembangan, dan evaluasi. Dari pertama yaitu persiapan. Di persiapan kami melakukan rapat koordinasi tim, yaitu membahas apa yang akan kita buat, produk apa yang akan kita jual, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita masuk ke produksi. Di produksi sendiri kami menentukan lokasi produksi, peralatan, bahan baku apa yang kita butuhkan, dan sistem yang perlu dikembangkan dalam produksi kami. Selanjutnya ada packaging. Di packaging kita membuat bahan kemasan. Dan yang kedua ada teknik pembuatan kemasan dan jumlah produksi kemasan yang tentunya kita harus hitung juga sesuai pesanan. Mengenai bahan yang kita buat juga bahan yang paling maksimal karena resin mudah pecah, jadi kita antisipasi dengan bahan kemasan yang cukup bagus. Yang selanjutnya ada penjualan. Di penjualan sendiri kami membahas tentang strategi penjualan, promosi penjualan, dan kerjasama penjualan. Di strategi penjualan, kita tadi melakukan penjualan di e-commerce dan juga mulut ke mulut, dan juga promosi yang kita adakan setiap minggunya di e-commerce kami. Dan selanjutnya juga ada pengembangan, atau di dalamnya kita membahas strategi keberlanjutan usaha, yaitu mengisi kita follow up lagi pelanggan-pelanggan yang pernah membeli di toko kita sendiri.
kita follow up agar mereka tetap terhubung dengan toko kami. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi sendiri itu evaluasi kegiatan upaya keberlanjutan usaha, yaitu di mana di setiap pembelian kami akan melakukan survei terhadap customer kita, apa kelebihan dan kekurangan yang kita punya, sehingga kita bisa mengevaluasi untuk mengembangkan lagi produk yang kami buat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nah, di sini ada proses persiapan kegiatan. Pastinya dalam sebuah usaha, merintis usaha itu pastinya ada sebuah persiapan. Nah, untuk memproses produk resin ini itu tentunya pastinya kita itu menganalisis bahan baku. Yang mana itu kita mencari seperti cetakannya, kemudian resin, katalis, itu semua memilih dengan kualitas yang paling bagus, paling baik. Nah, tetapi kita juga meminimalisir dari harganya. Kita mencari harga yang relatif murah. Mengapa? Karena dalam sebuah bisnis pastinya juga ada perhitungan dalam mengenai harga gitu. Jadi kita tetap mengunggulkan pada kualitas yang baik, yang bagus, tetapi juga mempunyai harga yang relatif murah, seperti itu. Nah, selain itu juga kita pastinya memberikan sebuah biaya produksi serta biaya yang lainnya itu dengan harga yang ringan dan maksimal, seperti itu. Nah, dalam persiapan ini kita juga pastinya membutuhkan biaya transportasi, kemudian biaya bahan-bahan yang lainnya, seperti itu. Jadi di persiapan kegiatan ini kita benar-benar memaksimalkan bahwa suatu produk kita yang kita jual itu adalah mempunyai kualitas yang bagus, yang baik, tapi juga mengingat harga-harganya yang relatif murah dengan bahan bakunya, seperti itu. Tetapi tidak meragukan dari kualitasnya. Kemudian next. Nah, di sini ada proses produk enchanting resin art. Yang pertama ini ada pastinya menyiapkan sebuah alat dan bahan-bahannya seperti cetakannya, kemudian resinnya, katalis, botol plastik, kemudian gelas plastik, kresek, atau bisa menggunakan sarung tangan tapi yang berbahan plastik. Kemudian ada glitter, kemudian ada bahan-bahan tambahannya seperti glitter tadi, dan ada juga bunga kering. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menuangkan obat resin art. Nah, resinnya ini dituangkan dengan ketentuan 3:1. Jadi, resinnya bisa 3 mili dan nanti katalisnya 1 mili, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menuangkan katalisator. Nah, di sini mohon maaf ada kesalahan penulisan, yang mana di sini seharusnya adalah menuangkan katalisatornya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan yang mana perbandingannya adalah harus 3:1. Jadi resinnya ini 3 mili, kemudian katalisatornya adalah 1 mili. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pencetakan. Setelah dituangkan, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan-cetakannya dengan hati-hati, pelan-pelan, dan sangat teliti, jangan sampai jatuh di bawah-bawah lantai seperti itu, karena ini juga berbahan kimia. Jadi saat menuangkan itu pastinya kita harus dikasih alas. Nah, alasnya ini bisa kresek plastik atau bisa kertas koran, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempercantik cetakan, yang mana kita bisa tambahi dengan bunga kering, kemudian kita tambahin dengan glitter, seperti itu. Dan mempercantik cetakan ini bisa fleksibel apa aja gitu, nggak harus bunga kering, nggak harus glitter juga, tetapi terserah bisa menambahkan apapun gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengeringan. Setelah sudah dituangkan semuanya, proses pengeringan ini tidak harus langsung di bawah sinar matahari, tetapi bisa di ruangan terbuka, seperti itu. Kemudian, next. Nah, di sini ada keberlanjutan usaha. Nah, di sini kita
mempunyai planning yang mana 3 tahun ke depannya dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 ini kita mengembangkan produk Gesin Art-nya. Jadi kita masih merancang merintis dari awal di tahun 2022, kemudian di tahun 2023-nya kita diversifikasi produk Gesin Art. Yang mana Gesin Art ini sudah banyak dikenal dengan orang, sudah mempunyai branding yang cukup bagus dan banyak diminati oleh customer. Kemudian di tahun 2024 dari kita selaku seller, penjual, kita sudah menguasai pangsa pasar digital. Nah, kita sudah memasuki melalui website, kemudian e-commerce yang mana mempunyai peminat, dan dari customer ini sudah banyak yang mengikuti dan senang terhadap produk-produk Gesin Art seperti itu. Next. Baik, itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.